Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, senang sekali pemirsa, saya Eka El Hamid kembali hadir untuk menemani Anda tentunya dalam program Bisnis Anda. Dan dalam program Bisnis Anda ini kami selalu menghadirkan para pebisnis dan narasumber yang pastinya inspiratif nih pemirsa. Salah satunya seperti narasumber kita pada kali ini, yaitu ada Ibu Yanti. Assalamualaikum Ibu. Bagaimana Ibu, kabar Ibu hari ini? Alhamdulillah sehat Mbak. Alhamdulillah. Jadi kesibukan Ibu apa aja sih Bu belakangan ini? Belakangan ini ya saya ya memproduksi ini. Oh, memproduksi. Menjalankan usaha ini bisnis. Wah, luar biasa sekali ya. Namanya Beci Food. Oh ya Bu ya. Tapi kalau saya boleh tahu Ibu, kenapa Ibu akhirnya memutuskan untuk berbisnis di bidang makanan ringan ini seperti PY Ibu? Sebenarnya awal mulanya karena saya dan suami itu senang makan rempeyek. Oh. Ya, tapi karena rempeyek itu kan bentuknya lebar ya Mbak ya. Yeah. Jadi kalau dimakan tuh ada suka remah jatuh berantakan. Jadi saya pikir kenapa kita nggak coba membuat yang ukurannya lebih kecil. Jadi cukup dengan 2 kali gigit sudah bisa kita nikmati dan tidak berantakan. Betul. Gitu sih. Berarti simple aja sih sebenarnya jadinya. Berarti berawal dari makanan kesukaan ya Ibu ya? Iya, betul. Berawal dari makanan kesukaan, akhirnya dimodifikasi menjadi sebuah makanan ringan yang ekonomis sekarang. Wah, luar biasa sekali nih Ibu. Tapi kalau boleh tahu, kenapa sih Ibu menamai produk Ibu ini dengan, atau bisnis Ibu dengan Beci Food? Becik itu sebenarnya berasal dari bahasa Jawa yang Mbak ya, sebenarnya itu bahasa Jawa itu becik. Sebenarnya becik artinya itu bagus, tapi sebenarnya kalau penulisannya saya agak modifikasi dengan kasih apostrof. Kasih apostrof biar terlihat lebih menarik lah ya. Iya, betul sekali. Jadi artinya bagus dan dengan harapan produk-produk yang dihasilkan oleh Beci Food ini kualitasnya bagus. Wah, luar biasa. Jadi memfilosofikan bisnis Ibu ini dengan kebagusan agar produk ini selalu bagus. Tapi kalau boleh tahu, berarti Ibu asli Jawa? Yang asli Jawa suami saya sebenarnya aslinya Bugis Mbak. Jadi suami yang asli Jawa ya Ibu. Jadi akhirnya menamakan produk dan bisnis Ibu ini dengan Beci Food karena dipercaya agar bisa membawa kebagusan di produk-produknya. Tapi kalau dari produk-produk Beci Food ini, apa cuma memproduksi rempeyek saja atau ada makanan ringan yang lain Ibu? Sebenarnya ada pilihan lain, seperti stik basreng ada juga, ada keripik kentang, tapi yang kali ini saya bawa adalah rempeyek. Karena mungkin ciri khas dari produk Beci Food ya Bu betul, ya? Mbak, ya mungkin. Berarti ada 3 produk dari Beci Food, cuma yang paling dicari sama konsumen ini rempeyeknya ya? Betul, Mbak. Tapi dari varian rempeyeknya sendiri ini ada apa aja Ibu? Kan biasanya ada yang kacang, ada rebon. Kita ada 3 varian. Wah, apa aja nih Ibu? Rempeyek kacang, kacang tanah ya Mbak, terus rempeyek rebon, terus rempeyek teri. Wah, kalau saya paling suka rempeyek rebon Ibu. Oh gitu. Soalnya paling enak, kebetulan saya juga keluarga saya suka banget sama rempeyek Ibu. Apalagi ayah saya itu suka banget nih sama rempeyek ya. Karena rasanya gurih, terus enak, kriuk. Nah, yang membedakan rempeyek Beci Food ini dengan rempeyek yang lain apa Ibu? Rempeyek Beci Food ini selain gurih dan renyah ya, dia juga, kita kan harus makan yang halal dan baik ya. Iya betul. Nah, ini sudah ada sertifikat halalnya, sudah memperoleh sertifikat halal. Jadi dan juga diproduksi secara higienis dan tidak mengandung pengawet. Wah, betul sekali sih Ibu, karena memang kejelasan apa yang kita makan itu penting sekali. Berarti Ibu sudah mengurus sertifikasi halal dari produk Ibu? Iya betul, sudah. Masya Allah, di tahun berapa Ibu? Kalau untuk rempeyek ini
karena kemarin pandemi jadi baru ada dapat tahun ini Bu. Alhamdulillah, tapi sudah ada sertifikasi halal jadi bisa menjamin kehalalan dari produk yang dikeluarkan oleh Becik Food ini. Tapi sudah ada izin PIRT juga sudah, Ibu? Juga PIRT sudah. Wah, luar biasa. Itu mengurus perizinan dan sertifikasi halal itu susah atau tidak sih Bu? Saya karena dampingan dari dinas pemerintah, dinas Kementerian Koperasi dan UKM, jadi tidak sulit ya mendapat kemudahan untuk pengurusan itu. Alhamdulillah, berarti dimudahkan ya Bu ya? Ya, alhamdulillah dimudahkan. Dan memang benar-benar diayomi oleh pemerintah, berarti pemerintah Kabupaten Bekasi ini sangat mendukung UKM dan para pebisnis-pebisnis kecil untuk semakin menyebar luas nih Bu. Tapi Bu, kalau dari varian rempeyek ini yang paling menjadi favorit konsumen, ini yang varian apa Ibu? Variannya yang favorit itu biasanya rempeyek kacang. Oh, rempeyek kacang tanah ya Bu ya? Ya, yang rempeyek kacang tanah. Sebagian besar ya mencarinya itu. Iya sih, karena memang signatur atau rasa awal original peyek itu kan emang dari yang kacang tanah. Nanti baru dimodifikasi lagi dengan ada yang rebon, terus teri, bahkan ada yang kacang kedelai juga ya Bu ya. Betul. Tapi kalau kita request nih Bu di Becik Food, kita mau rempeyek rasa kacang kedelai itu bisa? Boleh. Kalau ada, karena kita kan selalu mengutamakan kepuasan pelanggannya. Betul. Jadi kita akan akomodir keinginan. Wah, tapi ada minimal pembelian nggak Bu kalau semisal kita ingin merequest rasa yang lain? Kalau untuk request karena mungkin masih baru ya mungkin nggak terlalu banyak Mbak, minimalnya paling mungkin hanya 5 cukup lah. 5 bungkus saja. Ya. Wah, jadi mempermudah pelanggan juga, apalagi banyak ya, kayak orang Indonesia nih ya Bu ya, kurang afdol kalau kita makan nggak pakai yang kriuk-kriuk. Iya betul Mbak. Bener sekali. Nah, kalau boleh tahu Ibu, apakah Ibu memproduksi rempeyek ini sendiri? Ya, saya produksi sendiri Mbak. Oh, berarti pakai resep Ibu ya? Iya betul, di rumah. Resep yang udah lama. Wah, itu resepnya sudah turun temurun nih Bu. Iya betul. Berarti ini resep keluarga ya, yang akhirnya diproduksi agar semua orang bisa merasakan kenikmatan. Betul, hanya dimodifikasi bentuk. Betul, hanya dimodifikasi bentuk agar semua orang bisa merasakan kenikmatan dan kelezatan dari rempeyek Becik Food ini. Ya, Masya Allah. Masya Allah, luar biasa sekali ini Ibu. Berarti sudah ada berapa tahun Ibu Becik Food ini? Kalau untuk Becik Food sendiri itu sudah dari 2018 ya Mbak. Dengan beberapa macam tadi ada varian produk snacknya. Seperti itu Mbak. Wah, luar biasa, dari 2018 ke 2022 berarti sudah 4 tahun ya Bu? Berjalan 4 tahun. Nah, kalau untuk bahan-bahan dari rempeyek ini Bu, ini bahan-bahannya apa aja sih Bu? Bahannya sih ini bahan-bahan yang mudah didapat nih Mbak, di toko di pasar tradisional, di warung-warung sayur itu ada. Paling pakai kencur biasa, tepung seperti itu Mbak. Tepung beras. Oh, tepung beras. Tapioka saya pakai juga. Oh, tapi tetap walaupun Ibu memberikan resep, kalau tangannya nggak terampil juga susah ya Ibu ya. Ya, betul, tidak akan bisa, memang harus membutuhkan keterampilan juga kalau kita berbisnis di makanan ringan ya Bu ya, apalagi memang ini bahan-bahannya yang mudah didapatkan di pasaran. Berarti Ibu sudah ada distributor tersendiri Bu? Untuk ini, untuk bahannya atau untuk apa? Untuk bahannya. Untuk bahannya ya ada. Oh, berarti Ibu sudah kayak berlangganan sama satu toko. Berapa toko Ibu berlangganan? Saya baru 2 sih Mbak. Untuk membeli bahan-bahannya. Iya sih Bu, karena butuh juga ya kita pemasok tetap bahan-bahan, karena membangun kepercayaan itu kan juga susah ya Bu ya. Iya betul. Oke Bu, berarti dilihat dari bungkusnya nih Bu, ini tuh sangat simple dan mudah dibawa kemana-mana. Iya betul. Ini kalau dilihat dari bungkus yang ziplock seperti ini kira-kira awet berapa lama Ibu?
Ini awet untuk masa kadaluarsanya itu 6 bulan, Mbak. Oh, 6 bulan. Jadi bisa dibawa kemana-mana ya Bu ya. Kita nih kalau mau jalan-jalan, ini bisa jadi makanan ringan ya. Cemilan di jalan, bahkan bisa jadi oleh-oleh juga ya Bu ya. Betul. Wah, luar biasa sekali. Nah, harganya ini di kisaran berapa Ibu? Harganya ini 13 sampai 14 ribu. Oh, 13 sampai 14 ribu. Iya. Ini yang membedakan harganya ini di varian rasanya. Di varian rasanya. Oh, kalau 13.000 untuk rasa apa aja Ibu? Itu rasa kacang tanah. Kalau untuk rasa teri itu 14.000. Oh, jadi seperti itu ya Bu ya. Dan ini penjualannya sudah kemana saja Ibu? Tahan dulu Ibu, karena kita akan jawab setelah yang satu ini. Pemirsa tetap di bisnis Anda. Oke pemirsa, kembali lagi dalam program Bisnis Anda. Masih bersama Ibu Yanti nih pemirsa. Kita akan telusuri lebih lanjut produk dan bisnis seputar The Chick Food ini. Nah tadi kan saya sudah mengajukan pertanyaan nih Ibu. Penjualan produk dari The Chick Food ini sudah kemana saja Ibu? Selain ke tetangga, teman, ini juga ada di toko oleh-oleh. Si pusat oleh-oleh Bekasi, ada juga ke koperasi karyawan seperti itu, beberapa koperasi karyawan. Luar biasa, berarti sudah tersebar luas ke mana-mana ya Ibu ya. Tapi kalau untuk ke supermarket sendiri sudah tersebar juga Ibu? Kalau supermarket sementara ini belum, tapi masih diusahakan ya, sedang dalam proses. Amin, semoga apa yang diharapkan dari The Chick Food ini semoga bisa terwujud ya Ibu ya. Oke, berarti ini filosofi dari namanya ini kan dari bahasa Jawa ya Ibu ya, mengandung arti bagus gitu, yang artinya berarti produk-produk ini dijamin kebagusannya Bu. Dijamin oleh Ibu sendiri, dari bahan-bahannya sendiri juga terjamin. Insya Allah Mbak. Nah tapi untuk harga-harganya Ibu kan tadi Ibu sebutkan ada 13.000, 14.000 di rempeyek. Tapi kalau untuk di produk yang lain Ibu kayak kentang dan stik basreng itu di harga berapa Ibu? Kentang itu 15.000. Oh, kentang 15.000. Stik basreng itu 18.000. Stik basreng 18.000. Tapi masih terjangkau Ibu ya. Kalau boleh tahu ini isinya berapa gram Ibu satu bungkus ini? Ini 105 gram. 105 gram. 14.000. Ini murah banget Bu. Insya Allah. Ibu jualan apa sedekah Ibu? Masya Allah. Ini murah banget Bu, karena biasanya rempeyek-rempeyek yang dibungkus di plastik itu dia harganya bisa di 20.000, 15.000, tapi The Chick Food ini cuma di harga 13 dan 14.000. Diusahakan terjangkau untuk semua kalangan. Wah, amin pastinya ya Ibu ya, karena berarti target pasar dari The Chick Food ini tidak hanya untuk yang kalangan atas saja, jadi untuk semua kalangan ini bisa mengenai target nih. Nah selain ada makanan ringan dari The Chick Food ini ada produk lain nggak sih Bu? Selain makanan ringan. Oh, makanan enggak ada Mbak. Ini aja. Hanya makanan ringan aja. Kalau semacam frozen food sambal atau enggak ada Mbak. Oh, enggak, berarti benar-benar. Oh, dulu pernah. Tapi tidak dilanjut Ibu. Mbak. Kenapa Ibu? Karena kemarin itu agak kurang saya kurang ini, dia punya harga itunya sambal bahan-bahannya itu waktu itu begitu melonjak, terus kemudian saya waktu itu juga agak kurang, ada masalah sedikit lah, yang akhirnya tidak bisa terfokus ya Ibu ya. Tadi Ibu juga sempat menyinggung nih bahan-bahan melonjak, kan kemarin sempat nih Ibu, telur terus minyak ini sangat melonjak nih. Lalu bagaimana nih Ibu dari The Chick Food ini menanggapi kenaikan harga bahan pokok? Ya itu salah satu jadi suka duka, termasuk suka duka itu dukanya lah dari produksi ini jadinya, karena
melambungnya harga minyak, jadi kita harga yang ditentukan jadi tidak sesuai dengan ini produksi. Iya betul. Tapi akhirnya untuk harganya sendiri bagaimana? Harganya saya tetap, Mbak, mungkin hanya beratnya agak dikurangin. Tapi alhamdulillah konsumen menerima ya Bu ya. Memahami kondisi kelonjakan harga bahan-bahan, terutama minyak dan telur yang benar-benar sangat melonjak tinggi waktu itu, dan bahkan minyak sampai jarang ya Bu ya. Betul, sulit waktu itu. Itu menjadi suka duka Ibu. Nah, ketika pandemi pun Ibu kan Becik Food ini sudah ada dari 2018, yang otomatis di 2019 merasakan kagetnya pandemi. Betul. Itu bagaimana Ibu produksi dan penjualan dari Becik Food? Produksi ya berkurang ya Mbak. Jadi ini karena waktu itu ya semua terkena dampak dari COVID. Betul. Itu jadi produksi menurun, akibat dari ruang gerak pembeli, dan kita juga jadi terhambat sempit ya. Jadi gitu. Jadi ketika susah. Pandemi berarti sempat turun penjualannya turun. Tapi sampai drastis sekali tidak Ibu? Ya sekitar 50% lah. 50% dari penjualan biasanya ya. Wah, itu sempat membuat kegalauan Ibu juga ya. Emang di setiap harinya ini biasanya penjualannya bisa sampai berapa pieces Ibu? Sehari ya bisa 100 lah. 100 pieces. Wah, itu kalau produksi bahan-bahannya membutuhkan berapa kilo atau bahkan berapa kintal bahan-bahan Ibu? Kalau bahannya sih saya ini ya sekitar belum sampai kuintal kan sih Mbak, kalau untuk itu karena paling berapa kilo, baru 50 kilo. Jadi paling banyak itu memproduksi di berapa kilo Ibu? Satu hari. Iya. Satu hari itu sekitar 10 kilo. 10 kilo. Ya. Wah, luar biasa, 10 kilo. Itu menghasilkannya itu. Masya Allah. Dan ini kan biasanya juga dijadikan oleh-oleh nih Bu. Ketika bulan Ramadan pun, ini penjualannya bagaimana Ibu? Kalau bulan Ramadan lumayan ya, agak bertambah. Alhamdulillah. Ya, terutama mungkin kalau mau pulang Lebaran ya, untuk oleh-oleh. Alhamdulillah. Itu bisa mencapai berapa kilo Ibu? Produksinya paling bertambah 25%. Wah, jadi sekitar 12 kilo, 20 kilo lebih malah ya Bu ya. Wah, itu produksi sehari. Itu Ibu memproduksi sendiri atau sudah ada karyawan? Saya ada karyawan, kita bertiga karyawannya. Jadi ada karyawan tetap dan tidak tetap. Kalau misalnya ada tambahan pesanan yang melonjak ya kita pakai tambahan karyawan. Oh, jadi aslinya karyawannya ada 3 orang ya, sudah termasuk dengan Ibu nih. Karyawan Ibu sendiri dari tetangga atau dari keluarga Ibu? Keluarga dan tetangga. Berarti keluarga ada yang jadi tetangga ya Bu ya? Berarti merantau bersama ini, berjuang bersama ya. Dan kalau untuk ketika Lebaran pun kan tadi Ibu sudah menyebutkan ini bisa menjadi pesanan untuk oleh-oleh, berarti bisa jadi untuk hampers juga ya Bu ya? Bisa juga untuk hampers, jadi untuk ada acara-acara ulang tahun atau apa bisa di parcel gitu. Parcel ya. Itu sekitar harganya kisaran berapa Ibu? Tergantung mereka mintanya. Jadi disesuaikan ya? Disesuaikan dengan permintaan untuk berapa isi ininya. Parcel ini hampersnya tadi. Dan itu sudah terima beres kita ya Bu ya, sudah dibungkus cantik, dihias. Tapi kebanyakan rata-rata konsumen meminta di harga berapa Ibu? Biasanya hanya 200.000. 200.000 itu berarti isinya sekitar 20 ya Bu ya, sekitar 20 pieces. Kita sudah menerima beres, sudah dihias, sudah dibungkus cantik, sangat murah Ibu. Jadi kita juga bisa meminta di harga 150 juga bisa Bu. Bisa tergantung nanti hiasan-hiasannya juga kan disesuaikan ya. Oke, nah Ibu kalau untuk sistem kita memesan ketika Lebaran pun seperti apa Ibu? Saya biasanya melalui WA ya. Melalui WA.
seperti itu. Ada minimal pemesanan Hamin berapa Ibu? Biasanya Hamin 5 lah. Hamin 5 itu udah paling maksimal ya Ibu ya. Tapi kalau misal kita ada pesanan mendadak nih Ibu, di Hamin berapa kira-kira? Hamin 3. Oh, Hamin 3 maksimal. Penyiapan juga bahan-bahan ya Ibu ya. Apalagi kan membuat rempeyek ini susah-susah gampang. Ngebentuknya. Apalagi yang kecil gitu, Mbak. Malah lebih mudah yang besar ya Ibu ya. Kalau yang kecil kan harus benar-benar perlu ketelatenan dan kreativitasan juga ya. Ini seni ya. Iya, betul Mbak. Nah Ibu, berarti penyebaran penjualan sudah kemana-mana. Berarti Ibu menerima reseller? Ya, boleh. Oh, alhamdulillah. Sudah ada reseller sendiri Ibu? Oh, baru beberapa. Tapi alhamdulillah ya Bu ya, disyukuri alhamdulillah. Belum banyak. Tapi semoga bisa semakin melebar luas ya. Berarti ada minimal pembelian atau apa Ibu untuk menjadi reseller dari BC Food ini? Untuk menjadi reseller sih untuk awal nggak perlu banyak Mbak, 10 boleh. 10 boleh. Apa saja itu boleh? Di mix rempeyek, basreng, kentang. Boleh di mix. Ya, boleh dicampur jadi bisa rempeyek, bisa kentang, bisa stik basreng. Wah, jadi mudah sekali ya Bu. Hanya dengan minimal pembelian yaitu 10 pieces kita sudah bisa menjadi reseller dari BC Food ini. Nah, kalau boleh tahu Ibu, kalau kita mau memesan nih, kita bisa memesan melalui mana aja Ibu? Di WA melalui HP 0815 1393 8535 dan Instagramnya Becik Foods 18. Wah, itu dia ya pemirsa. Atau bisa datang langsung ke rumah produksi di mana Ibu? Di Jalan Tropika 6 B1 nomor 7 Cikarang Baru. Wah, itu dia pemirsa. Jadi kalau pemirsa di rumah penasaran nih sama rempeyek atau bahkan sama produk-produk makanan ringan dari BC Food ini, bisa langsung kepoin aja Instagram mereka di @becikfood18 atau kalau mau memesan bisa melalui WhatsApp mereka di 0815 1393 8535 atau langsung datang ke rumah produksi mereka di Jalan Tropika 6 B1 nomor 7 Cikarang Baru Bekasi. Nah, itu dia pemirsa ya. Jadi kalau mau memesan mudah sekali, bisa melalui WhatsApp mereka, Instagram mereka, atau datang langsung ke rumah produksi mereka nih. Nah, berarti Ibu kita bisa ya mengunjungi rumah produksi langsung ya Bu? Bisa Mbak. Jadi persilahkan sekali ya berarti Ibu? Iya, boleh. Wah, itu dia pemirsa. Ini dipersilahkan sekali buat pemirsa di rumah ya yang ingin mengunjungi rumah produksi, ingin mencari tahu nih bagaimana sih cara pembuatan rempeyek dari Becik Food ini, bisa langsung datang ke rumah mereka di Jalan Tropika 6 B1 nomor 7 Cikarang Baru Bekasi. Nah, oke Bu, sepertinya kita harus jeda dulu karena setelah ini kita akan mengulik lebih lanjut bagaimana perjuangan Ibu membangun bisnis ini ya. Oke pemirsa, jadi tetap bersama kami dalam program Bisnis Anda. Terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan Bisnis Anda, masih bersama saya Eka Elhamid dan juga narasumber kita Ibu Yantini. Ibu, saya boleh mencicipi tidak produk dari Ibu? Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Kita coba ya pemirsa. Ini rempeyek rasa kacang yang paling favorit ya Bu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita coba pemirsa. Ini bentuknya memang lebih mini daripada biasanya ya Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Renyah banget Ibu. Alhamdulillah. Terus kacangnya nggak pahit. Karena biasanya kan ada beberapa produk rempeyek yang memang ketika dimakan kacangnya itu pahit Ibu. Berarti ini ada jenis kacang khusus nggak sih Ibu? Oh enggak, kalau untuk kacangnya enggak khusus Mbak, biasa aja sama dengan yang sama dengan yang lainnya ya. Hanya aja mungkin Mbak pada saat diolahnya mungkin yang bedakan.
Oh iya bener sih Bu, kadang pengolahan juga mempengaruhi kualitas produk juga ya Bu ya. Nah ini biasanya juga disebar-sebarkan di tukang bakso atau di warung-warung kecil gitu nggak Ibu? Kalau untuk di warung-warung kecil tuh kemasannya beda Mbak. Oh, jadi Ibu juga menjualkan kepada pedagang-pedagang kecil juga seperti warung. Ya, warung itu dengan kemasan yang plastik. Oh iya, yang plastik transparan. Nah kalau yang di plastik itu harganya berapa Ibu? Kalau di plastik itu hanya 5.000. 5.000. Iya. Oh. Ya, beratnya dikondisikan ya, disesuaikan ya. Jadi ada 2 kemasan ya Ibu ya. Yes. Wah, ini dari proses pembuatannya Ibu, kalau dari kacangnya sendiri itu disangrai atau digoreng dulu Ibu? Saya biasanya di oven ya. Oh, di oven malah Ibu. Jadi biar lebih keras ya Bu ya, biar lebih crispy juga. Jadi di oven sampai warnanya kecoklatan ya. Iya, jangan terlalu lama ya. Karena nanti akan digoreng lagi, jadi biar nggak pahit jadinya. Oh, saya tuh Bu ya pernah nyoba Bu mau bikin peyek, tapi gagal. Yang adonannya ketebelan atau terlalu cair, jadinya nggak bisa benar-benar crispy dan renyah gitu. Jadi memang ada keterampilan tersendiri ya Ibu ya. Wah, bahkan tadi saya juga baru tahu loh ternyata kacangnya itu di oven dulu ya. Wah, itu jadi tips ya pemirsa untuk membuat rempeyek kacang nih, biar kacangnya benar-benar renyah itu boleh di oven dulu, tapi disesuaikan waktunya, jangan terlalu gosong ya Ibu ya. Wah. Nah Ibu, setelah kita mengulik nih seputar produk dari Becik Food ini, kayaknya saya pengen tahu deh bagaimana sih perjalanan Ibu membangun bisnis ini, dari suka duka Ibu seperti apa? Sukanya pasti, semua usaha pasti ada suka dukanya ya Mbak. Ya, sukanya pasti kalau produk kita disukai oleh banyak orang, otomatis kan itu akan membantu peningkatan penjualan juga ya. Betul. Tapi ya dukanya ya seperti tadi, kalau ada pas bahan bakunya melambung, ya harganya jadi tidak sesuai dengan yang sudah ditentukan dengan produksi, biaya produksinya. Betul. Seperti itu. Jadi sempat membuat kebimbangan juga ya Ibu ya. Nah, ketika Ibu benar-benar membangun bisnis ini, pasti ada aja ya Bu ya, ketika pohon makin tinggi kan banyak angin ya. Betul. Ibu pernah nggak sih Bu mendapat cibiran atau omongan dari orang-orang yang memang tidak suka dengan bisnis Ibu? Ya, dalam setiap usaha pasti ada ya omongan orang-orang ya. Tapi ya itu pasti ada baik positif, ada negatif ya. Tapi ya untuk saya anggap itu berpikir positif aja, karena itu saya jadikan sebagai masukan untuk perbaikan produksi, kualitas produksi kami. Tapi pernah nggak sih Bu benar-benar sampai Ibu ngedown dan ngedrop, hampir patah semangat untuk membangun bisnis ini? Ya pernah juga lah. Itu karena apa Ibu kalau boleh tahu? Ya karena mungkin bahannya ini karena sudah terlalu banyak kita tenaganya ya pasti ya, mungkin karena kurang tenaganya juga. Betul. Kan usia juga sudah berpengaruh ya. Betul Ibu, karena usia memang mempengaruhi kinerja kita juga, tapi Ibu tidak boleh patah semangat ya Bu ya. Dan siapa sih Ibu sosok yang membuat Ibu akhirnya bangkit lagi dan meneruskan bisnis Ibu sampai ada di titik sekarang? Sebenarnya saya yang banyak membantu saya ya, terutama dari keluarga ya, dari suami pastinya. Pasti. Terus mungkin juga ada dari teman-teman, komunitas, geng NP ya, namanya komunitas UKM saya. Jadi yang selalu siap beri semangat ya. Suami pasti ya Bu ya. Karena semangat dari pasangan itu mempengaruhi ya Bu. Betul. Yang benar-benar mendorong Ibu sampai di titik sekarang juga. Wah, luar biasa sekali. Dan sejauh ini yang memotivasi Ibu ini apa Ibu? Memotivasi saya untuk tetap melanjutkan
ini yaitu ya kepuasan pelanggan lah Mbak ya. Jadi dengan kepuasan dari masyarakat, jadi dapat meningkatkan otomatis pembeli lebih banyak ya. Jadi meningkatkan penjualan. Jadi dengan peningkatan penjualan ini usaha semakin maju. Dengan demikian juga bisa menciptakan lapangan kerja. Jadi lebih bermanfaat. Amin. Seperti itu. Dan kira-kira Ibu ada harapan nggak sih Bu dari produk Ibu ini ingin semakin berkembang atau ingin menambah varian lain atau rasa lain? Ya, harapannya ya produk saya semakin banyak dikenal orang, tidak hanya di Kabupaten Bekasi, tapi juga bisa masuk juga ke retail modern dan di daerah-daerah lain juga bisa diterima. Itu harapan saya seperti itu ya. Amin. Juga ya mungkin nambah varian juga ya. Rencananya sudah ada Bu ingin menambah varian? Mungkin ya menambah varian dengan kedelai, kacang kedelai. Wah itu memang enak sih Bu, pakai kacang kedelai juga ya, rempeyek, kacang hijau. Wah emang cocok ya. Rempeyek itu cocok sama kacang-kacangan. Dan kalau dari Ibu sendiri kepada bisnis Ibu, ingin ada rencana membangun offline store Ibu? Ya rencana ada Mbak, pengen bangun toko ingin sih ya, Bu, itu ya. cita-cita mau bangun toko ya, mudah-mudahan ada sampai ke situ ya, ada ini rezekinya. Amin ya Allah. Dan apa sih Bu yang mensupport Ibu ketika berada di titik terendah sampai akhirnya ada di posisi saat ini selain suami? Ya itu tadi teman-teman sekitar yang bantu selalu memberi semangat dari terutama ya dari kalau dari geng NP saya itu dari komunitas UKM itu terutama itu Mbak Rina ya dari geng NP itu, jadi yang benar-benar mendorong teman-teman dan mengayomi teman-teman yang lain ya Ibu ya. Yang beri semangat juga lah. Kita udah. Dan apa ini Bu harapan yang ingin Ibu capai saat ini? Yaitu harapannya ke depannya tetap semakin maju produk saya, semakin dikenal orang banyak. Bisa bertambah bermanfaat juga bagi orang banyak, menambah lapangan pekerjaan seperti itu. Amin. Nah Ibu kan ya pemerintah juga sangat mendukung ya, tadi Ibu sudah menjelaskan bahkan izin PIRT dan sertifikasi halal juga dibantu oleh pemerintah. Berarti pemerintah sangat mendukung UKM ini, bahkan ada komunitasnya ya Ibu ya. Dan kalau dari BC Food ini sendiri sudah pernah mengikuti bazar-bazar Ibu? Bazar ya beberapa sering biasa yang diadakan oleh dari dinas, dinas dari juga yang swasta juga ada beberapa kali. Berarti benar-benar dari pemerintah juga sangat mengayomi para pebisnis dan UKM yang seperti tadi sudah disebutkan ya Ibu ya. Dan dari Ibu sendiri nih, ingin ada upgrade lagi produk selain yang Ibu sebutkan tadi nggak sih Bu? Untuk sementara ini cukup di sini dulu, fokus ke produk saya yang sekarang ini dulu. Insya Allah saya fokus ini. Fokus ini dulu ya Ibu ya. Nanti baru setelah berkembang 3 produk tadi ada basreng, kentang dan PY ini semakin berkembang dan sudah ada offline store, nanti ditambah lagi ya Bu ya produk-produk. Kita lihat lagi keinginan dan konsumen juga ya Bu ya. Wah luar biasa sekali ini. Dan kira-kira Ibu ingin mengupgrade kemasan juga nggak sih Bu, kayak kemasan yang lebih besar gitu? Ya mungkin untuk kemasan ya kedepannya kemasannya karena ini masih label seperti ini ya. Jadi mungkin saya akan yang di print bentuknya langsung dengan kemasannya. Berarti Ibu mendesain sendiri itu Ibu? Saat untuk sekarang belum. Tapi untuk bungkus selanjutnya ya, saya akan pakai jasa desain.
Lebih menarik juga ya. Ibu ya, karena kan memang kadang ada nih Bu orang-orang yang memang dia membeli makanan karena melihat bungkusnya yang bagus. Wah, luar biasa sekali nih. Oke, terakhir Ibu, boleh dong Ibu berikan motivasi untuk pemirsa di rumah. Jangan ragu untuk memulai usaha. Bismillah, bulatkan niat dan tekad untuk maju. Kita hanya ikhtiar, hasilnya Allah yang serahkan kepada Allah. Dan jangan takut untuk mengalami kegagalan di awal usaha, karena kegagalan itu akan jadi pembelajaran untuk perbaikan produksi kita, perbaikan usaha kita. Itu dia pesan dari Ibu Yanti nih, luar biasa sekali ya. Jangan pernah takut gagal, karena kegagalan itu yang membuat kita jadi belajar ya Ibu ya, dan memperbaiki kualitas produksi kita. Nah pemirsa di rumah nih, tadi pasti penasaran banget kan sama rempeyek dari Beci Food ini. Pemirsa di rumah bisa pesan melalui WhatsApp mereka di 0815 13938535 atau melalui Instagram mereka @becifood18, atau bisa langsung berkunjung ke rumah produksi mereka di Jalan Tropika 6 B1 nomor 7 Cikarang Baru, Bekasi. Dan sangat dipersilakan sekali loh pemirsa oleh Ibu Yanti yang ingin berkunjung, yang ingin belajar ya Ibu ya. Nah sangat dipersilakan sekali pemirsa. Jadi pemirsa di rumah harus nih ya mencicipi rempeyek atau produk lain dari Beci Food ini, karena tadi saya mencicipi aja saya gurih banget dan renyah sekali, apalagi sudah ada jaminan halal dan izin edar nih pemirsa. Terima kasih banyak Ibu sudah mau memberikan pengalaman dan memberikan ilmu yang luar biasa sekali kepada saya dan pemirsa di rumah nih. Dan kita harus pamit dulu Ibu kepada pemirsa di rumah. Oke pemirsa, terima kasih Anda telah menyaksikan bisnis Anda, dan jangan lupa untuk selalu menyaksikan bisnis Anda ya pemirsa, karena kami selalu menghadirkan para pebisnis dan para motivator yang menginspiratif sekali pemirsa. Akhir kata saya Eka El Hamid mohon pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.